Kependidikan, Bapak Dr. Praptono, para narasumber kita yang hebat dan luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di acara webinar ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar di seluruh wilayah Indonesia. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sahabat profesi GTK yang telah bergabung mengikuti seri webinar Guru Belajar Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, baik yang melalui layanan Zoom Cloud Meeting maupun layanan YouTube Live Streaming. Serta yang kami hormati teman-teman tim dari Direktorat P3 GTK Kemdikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bersama-sama diberikan kesehatan, berkumpul di room ini untuk mengikuti acara webinar persiapan pembelajaran tatap muka terbatas Kamis 10 Juni 2021 dengan dua tema, yaitu yang pertama kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang aman, dan yang kedua yaitu implementasi pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Saya Rita Dewi Suspalupi akan memandu dan menemani Bapak Ibu selama 1,5 jam ke depan. Sebelum memasuki acara utama, izinkan kami membacakan tata tertib mengikuti webinar. Perkenan dapat ditayangkan. Baik, tata tertib webinar P3 GTK. Yang pertama yaitu peserta diharapkan login dan join webinar 15 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta dilarang keluar room meeting selama acara berlangsung. Ketiga, selama acara berlangsung mikrofon peserta harus selalu dalam keadaan mute. Keempat, peserta tidak diizinkan berbicara selama acara berlangsung tanpa seizin moderator. Kelima, pertanyaan kepada narasumber dapat dikirimkan melalui Q&A pada room Zoom atau bagi peserta live streaming di YouTube dapat mengajukan pertanyaan melalui live chat yang tersedia. Mohon menuliskan nama, jabatan, dan asal instansi serta mengajukan pertanyaan kepada siapa. Selanjutnya, yang keenam, peserta yang ingin mengajukan langsung dapat menggunakan fitur raise hand saat sesi tanya jawab berlangsung. Mohon menggunakan pakaian rapi dan sopan serta menyalakan videonya. 7. Materi narasumber dapat diunduh melalui web p3gtk.kemdikbud.go.id. 8. Bagi peserta yang tidak mendaftar dan mengisi daftar survei, maka mohon maaf tidak akan mendapatkan sertifikat. 9. Peserta harap mengisi survei tanggapan webinar dan daftar hadir mulai pukul 14.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat melalui tautan yang tertera pada layar. 10. Peserta webinar dapat mencetak sertifikat secara mandiri melalui sistem 1 hari setelah pelaksanaan webinar hari ini. Dan yang terakhir yaitu akan ada sesi foto bersama di akhir webinar. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Demikianlah tata tertib untuk menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa, alhamdulillah siang hari ini telah kami hadirkan para narasumber yang hebat dan sangat menginspirasi kita semua. Pada kesempatan siang ini, kami yakin Bapak-Bapak narasumber akan dengan senang hati berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan dengan kita semua. Untuk itu mari kita sapa kedua narasumber kita. Baik, narasumber pertama kita yang telah hadir di siang ini adalah Bapak Zamzam Muzaki. Beliau bertugas pada Satuan Pendidikan Aman Bencana. Selamat siang Pak Zamzam. Sudah hadir Pak Zamzam?
Selamat siang, Bapak. Kelihatannya Pak Zamzam belum hadir ya. Baik, kita berlanjut. Oh, baik. Sudah ada di room meeting. Sudah ada ya. Oh, baik, Bapak. Oh, Pak Direktur, selamat siang Pak Direktur. Di sini sudah hadir Pak Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Rita. Sehat-sehat nggih, Pak. Pak Direktur, Kartono, Bu Rita, mohon maaf dari belakang. Terima kasih, Mas Zamzam. Ya, siap, Terima Pak. kasih, Pak Zamzam. Baik, Pak Zamzam, izin kami teruskan, Pak Direktur. Pak Zamzam Muzaki bertugas pada Satuan Pendidikan Aman Bencana. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak Zamzam. Selanjutnya narasumber kedua kita yaitu Bapak Suparman. Sehari-hari beliau bertugas selaku koordinator admin di SMPN 31 Bekasi. Pak Suparman, apa kabar Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Rita. Alhamdulillah, senang sekali Selamat dapat siang, menyapa Pak Direktur, Bapak. Pak Jamjam. Selamat siang. Pak Suparman. Alhamdulillah. Demikianlah kedua narasumber kita yang luar biasa yang telah siap berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kita semua. Yang nanti akan dilanjutkan dengan sharing dan sesi tanya jawab bersama peserta webinar. Selanjutnya Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia telah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Dr. Praptono. Alhamdulillah Bapak matur nuwun sudah hadir di tengah kesibukan Bapak menyempatkan membersamai kami. Semoga senantiasa sehat nggih Pak. Nggih, besun. Bapak Direktur yang kami hormati, untuk mengawali aktivitas webinar siang ini, perkenan Bapak dapat memberikan arahan, penguatan, sekaligus membuka kegiatan webinar siang ini. Monggo Bapak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi alafa baina qulubina fasbahna binimati ikhwana. Yang saya hormati para narasumber yang sungguh sangat luar biasa. Mas Jamjam ini sudah lebih dari 10 tahun saya dengan Mas Jamjam mengawal implementasi pembelajaran dalam kondisi darurat. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau ada bencana gempa, banjir, dan gunung meletus atau apapun lah yang menyebabkan layanan pendidikan terhenti, saya sebelum di Ditjen GTK itu sebagai sekretaris di Satuan Nasional Pendidikan Aman Bencana. Nah ini selalu bersama-sama dengan Mas Jamjam bagaimana menyiapkan para guru, para kepala sekolah dalam kondisi darurat itu untuk bisa segera memulai pembelajaran. Nah tentu ini beruntung sekali buat Bapak Ibu sekalian bisa bersama dengan beliau. Kemudian yang kedua ini Pak Suparman sebagai orang lapangan tentu luar biasa juga bisa berbagi ide, gagasan, dan pemikiran. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengajak kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita. Di tengah pandemi COVID-19, kita senantiasa sehat walafiat, masih terus berkarya untuk melayani anak-anak kita, apalagi COVID yang telah menyebabkan layanan pembelajaran terganggu hampir 1,5 tahun. Tentu masa-masa indah di mana anak-anak kita untuk segera mendapatkan pembekalan dalam mengantarkan hidupnya di masa yang akan datang tentu terganggu dengan keadaan ini. Dan tentulah menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk bisa segera menciptakan sebuah keadaan di mana anak-anak kita bisa belajar
mengejar ketertinggalan yang selama ini mungkin terjadi. Dan kalau kita lihat dampak dari berhentinya pembelajaran dalam kurun waktu yang sangat panjang, maka tidak hanya kompetensi yang terlambat dikuasai oleh anak-anak kita, tetapi disparitas antara anak yang mampu, kurang mampu, dan tidak mampu itu menjadi semakin melebar. Itulah tanggung jawab bagi guru untuk bisa mengatasi keadaan ini menjadi sangat penting. Dan Mas Menteri, sesuai dengan launching yang sudah dilakukan pekan yang lalu, bahwasanya pembelajaran tatap muka ini harus segera kita mulai, tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, kita tidak boleh semangat kita untuk memulai pembelajaran kemudian mendatangkan risiko penularan COVID-19 yang meningkat. Untuk itulah perlu ada langkah-langkah khusus, ya, perlu ada persiapan yang matang, standar operasional prosedur yang baik dalam menyelenggarakan tatap muka nanti, agar semuanya aman, selamat, ya. Bagaimanapun keamanan dan keselamatan warga sekolah itu hal yang sangat penting dan itu tidak boleh kita abaikan. Nah, forum kita pada siang hari ini adalah untuk kita sama-sama membekali diri, menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan agar nanti pembelajaran tatap muka terbatas bisa berlangsung secara aman. Saya menyampaikan terima kasih pada Mas Janjam dan Pak Suparman yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada siang hari ini, dan juga sampaikan terima kasih pada seluruh tim, tadi Mbak Rita Dewi, dan wabil khusus pada Mbak Anissa Nurmalia yang menyiapkan webinar ini beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan ini menjadi bukti konkret kita bahwa layanan pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita ini harus segera kita lakukan. Kerjasama antara pemerintah, pada guru, para kepala sekolah, itu juga menjadi hal yang harus sama-sama kita lakukan. Karena ini masih di awal, pertama saya mengajak pada Bapak Ibu yang sudah ada di Zoom ini, mari diingatkan pada teman-temannya ya di grup-grup WA yang dimiliki untuk bisa segera join, gabung dalam webinar kali ini. Dan kemudian bagi yang sudah bergabung, monggo untuk diikuti dengan sebaik-baiknya. Gunakan momen istimewa untuk bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari kedua narasumber kita. Dan kepada panitia saya sampaikan terima kasih untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru, para narasumber, para panitia, mari sama-sama kita dedikasikan, kita ikhlaskan apa yang kita lakukan ini agar menjadi amal soleh buat kita semuanya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat mengikuti webinar dalam episode pembelajaran tatap muka terbatas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar siang ini saya nyatakan untuk dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur untuk arahannya. Semoga ini menjadi penyemangat aktivitas kita siang ini, dan sebagaimana disampaikan Bapak, mari kita manfaatkan momen berharga ini secara optimal. Mengingat kesibukan dan aktivitas Bapak Direktur, maka kami perkenankan Bapak dapat meninggalkan room atau tetap dapat hadir membersamai kami di room ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita pahami bahwa selama masa pandemi, pemerintah telah menerapkan kebijakan dengan dua prinsip pokok, yaitu memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pendidikan dan tetap mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama masa pandemi. Dan saat ini pemerintah mulai mendorong pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang diharapkan di awal Juli dan sudah diinisiasi melalui surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri
yang diumumkan 30 Maret 2021. Selanjutnya untuk lebih jelas seperti apakah kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang aman, serta bagaimanakah gambaran implementasi pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, hal ini akan dibahas tuntas dalam webinar siang ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, marilah tidak berlama-lama kita simak materi pertama dari narasumber kita, Bapak Zamzam Muzaki. Sebelum beliau memaparkan materi, izinkan kami menyampaikan profil beliau. Bapak Zamzam Muzaki menempuh pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia dan pendidikan S2 pada Sekolah Tinggi Pemerintah dan Kebijakan Publik. Beliau berpengalaman sebagai konsultan di World Bank, di Kemdikbud, dan sekaligus di Kemenak. Beliau juga merupakan tenaga ahli perlindungan anak di Bappenas dan KPPA. Beliau saat ini bertugas selaku tim Seknas mengelola Satuan Pendidikan Aman Bencana. Demikian sekilas profil beliau. Selanjutnya kepada Bapak Zamzam Muzaki, kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan materi dan waktu kurang lebih 20 menit. Silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Rita, Pak Direktur, mohon izin, Pak Suparman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun dalam virtual ya. Kita bertatap muka, diskusi, membicarakan apa yang perlu kita siapkan dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka agar terlaksana dengan aman gitu. Mohon izin Bapak Ibu saya share screen materi yang akan jadi pengantar diskusi kita. Sudah terlihat? Terlihat Pak. Baik. Ya. Jadi bisa kita diskusikan beberapa hal. Pertama terkait dengan strategi pengendalian COVID ya yang ada di Indonesia, kemudian pandemi COVID dan risikonya, kemudian bagaimana Kemendikbud menyesuaikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi ini, dan ada juga informasi terkait dengan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian juga bagaimana pelaksanaan PTM terbatas, kemudian juga kita akan diskusi nanti tentang tanggung jawab, bagaimana pembagian peran antara masing-masing pemangku kepentingan dan bagaimana memitigasi penularan di lingkungan pendidikan. Sejak kemunculan bulan Maret tahun 2020, COVID-19 ini sampai saat ini sudah ada 1,8 juta warga Indonesia yang terkonfirmasi positif. Dengan harian sekarang ini, per hari ini, dengan hariannya lebih dari 7.000 ya. 7.000 yang terkonfirmasi positif. Nah, dan yang aktif, artinya dari yang 1,8 juta ini ada 5,4% yang aktif atau yang masih terinfeksi. Ada 101.000 dan 1,7 jutanya sudah sembuh. Jadi tingkat kesembuhannya kita cukup tinggi ya, sekitar 91,8, dan memang ini berdampak sampai kematian, menyebabkan kematian ada 52.000 yang tercatat gitu ya oleh pemerintah. Sekitar 2,8% dari yang positif itu meninggal. Nah, dengan kondisi ini tadi Pak Praptono menyampaikan, Pak Direktur, bahwa situasi ini menjadikan kita dalam situasi darurat, di mana salah satu yang terdampak adalah pendidikan kita sudah 1 tahun lebih ya, terdampak, terganggu. Nah, dalam jangka waktu yang lama, mulai dari dulu Maret 2020, pembelajaran harus dilaksanakan dari rumah. Kemudian kita mencoba beberapa upaya untuk mereduksi agar pembelajaran di rumah yang berkepanjangan ini memiliki beberapa dampak ya. Seperti kita tahu ada potensi putus sekolah di mana anak-anak harus bekerja. Kemudian juga mungkin persepsi orang tua yang memandang bahwa sekolah ini menjadi kurang penting lagi perannya gitu dalam pendampingan pembelajaran. Kemudian juga dalam jangka waktu lama anak-anak bisa ada kesenjangan capaian belajar, di mana karena berbagai kondisi yang berbeda ya, anak-anak kita ada yang bisa mengakses pembelajaran jarak jauh, ada yang tidak bisa. Kemudian juga
kesempatan belajarnya berkurang, efektivitas belajarnya berkurang, banyak gangguan dan sebagainya, sehingga menyebabkan learning loss. Ada kesempatan belajar yang hilang, ada capaian belajar yang berkurang. Di samping masalah kognitif, capaian belajar juga dalam waktu yang berkepanjangan bisa juga ada muncul kekerasan pada anak gitu ya, karena mungkin perbedaan cara di rumah, mengajar di rumah, kemudian juga ada kondisi-kondisi eksternal yang berpengaruh kepada anak, termasuk beberapa daerah melaporkan adanya pernikahan dini, kemudian eksploitasi, dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini kami sempat survei gitu, ada 71% peserta didik ini mengalami kendala dalam belajar dari rumah ini. Beberapa faktor yang paling tinggi kenapa kendala dalam belajar ini adalah sulit berkonsentrasi, keterbatasan jaringan internet, kurangnya motivasi, kemudian juga sulit komunikasi dengan guru, keterlibatan orang tua yang belum bisa mendampingi anak belajar, kemudian belum mampu mengoptimalkan media dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi darurat, kemudian juga ada gangguan terhadap pendidikan yang nyata, bahkan bukan hanya masalah kognitif, tapi juga karakter, kemudian mental psikososial, kita mencoba mengeluarkan kebijakan, di mana prinsipnya ada dua. Kita tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik gitu ya, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakat itu menjadi prioritas utama dalam penetapan kebijakan. Jadi apapun langkah yang dilakukan pemerintah itu pertama dan yang paling utama tetap harus mengacu pada prioritas keselamatan dan kesehatan ini. Yang kedua, kita juga tetap memperhatikan tumbuh kembang peserta didik gitu ya, dan kondisi psikososial. Nah, makanya sejak Maret 2020 kemudian sampai Juli 2020 itu kebanyakan belajar di rumah. Itu kemudian Juli mulai dibuka tatap muka untuk zona hijau. Zona hijau Agustus ditingkatkan jadi zona kuning, dan mulai Januari kemarin kita sudah tidak lagi berdasarkan zona tapi atas izin Pemda. Nah, mulai Maret kemarin sudah ada vaksinasi, jadi ada 2 kategori sekolah sekarang. Sekolah yang gurunya sudah divaksin dan sekolah yang gurunya belum divaksin. Bagi yang sekolah gurunya sudah divaksin, itu bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Jadi ada 2 ya, layanan yang harus disediakan, tatap muka terbatas dan PJJ. Nah, bagi yang belum divaksin gurunya, boleh tatap muka terbatas dengan seizin dari Pemda. Nah, terkait dengan vaksin ini, memang sekarang fokus pada peningkatan cakupan guru dan tenaga pendidikan ya. Kita targetkan paling lambat akhir Juni, tapi karena melihat trennya yang mungkin di beberapa daerah agak lambat gitu, jadi mungkin paling lambat Juli atau Agustus Mas Menteri menyampaikan target vaksinasi bisa selesai untuk 5,6 juta guru. Nah, terkait dengan PTM terbatas ini tadi ya, ada yang sudah divaksin, ada yang belum divaksin, tapi tetap orang tua masih memiliki hak veto untuk bisa memilih gitu ya. Anaknya, meskipun sekolahnya sudah tatap muka terbatas, orang tua dapat memilih anaknya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh di rumah. Jadi, apakah mau memberikan anaknya ke sekolah PTM di sekolah atau PJJ, itu orang tua masih diberi kebebasan. Artinya di sini sekolah harus memberikan layanan bagi orang tua yang memilih PJJ. Nah, ini juga jadi tambahan yang harus disiapkan oleh sekolah, di mana ada blended learning gitu. Jadi pembelajaran campuran antara yang tetap muka di sekolah dengan yang belajar di rumah. Nah, setelah pendidik divaksin, kemudian pembelajaran tetap muka dilaksanakan, tetap sekolah wajib ya menyiapkan daftar periksa. Kemudian ada kombinasi antara PJJ dan tetap dikombinasikan dengan PJJ. Jadi kemudian orang tua tetap diberi hak veto untuk memutuskan, dan Pemda ini wajib memberikan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Jadi kalau ada temuan kasus di sekolah ataupun ada hal yang membahayakan, Pemda dapat memberhentikan sementara PTM tersebut. Gitu. Atau misalkan ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, misalkan pembatasan kegiatan masyarakat gitu ya, PPKM itu diberlakukan, ataupun PPKM mikro di tingkat kelurahan, di tingkat kampung, di tingkat desa,
itu dilaksanakan, artinya kalau PPKM Mikro itu diterapkan, satuan pendidikan termasuk di wilayah itu yang harus ditutup, atau akhirnya aktivitas di sekolah itu harus ditiadakan, sehingga pembelajaran kembali harus dilaksanakan di rumah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ketentuan-ketentuan ini harus dipenuhi oleh sekolah dan Pemda dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, dalam hal pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan, kita mendorong penerapan protokol kesehatan. Dan kunci dari keamanan kita dalam melaksanakan PTM adalah kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, di sini juga bagi peran ya, misalnya kepala sekolah itu secara konsisten mengedukasi, kemudian memfasilitasi sekolahnya agar bisa melaksanakan prokes dengan continue atau konsisten gitu ya. Kemudian juga memastikan seluruh pembelajaran tatap muka dilaksanakan seketat mungkin sesuai aturan, pengaturan kelas dan lain sebagainya. Kemudian juga penanganan kasus kalau ada kasus dilakukan penanganan, koordinasi dengan fasilitas kesehatan, koordinasi dengan puskesmas, koordinasi dengan satgas setempat untuk menangani mulai dari penelusuran kontak erat, pemeriksaan, gitu ya, testing sampai tindakan apakah itu diisolasi ataupun dikarantina dan sebagainya. Kemudian pemerintah daerah di sini dalam hal ini mungkin dinas pendidikan, dinas kesehatan, satgas setempat harus bisa memastikan bahwa daftar periksa di satuan pendidikan itu sudah dipenuhi dulu, gitu, mulai dari kesehatannya, ke sarana prasarana kebersihannya, kemudian juga kemampuan sekolah dalam memetakan siapa warga sekolah yang boleh dan tidak boleh ke sekolah. Nah, ini yang penting karena hasil survei kita, data yang dari 291.000 sekolah yang mengisi data kita, itu hanya 49% sekolah yang sudah melakukan pemetaan. Artinya sudah tahu siapa guru yang punya komorbid, siapa siswa yang punya komorbid, kemudian siapa yang tidak bisa ke sekolah dengan transportasi yang aman, siapa yang kontak erat, siapa yang baru bepergian dari luar daerah atau melakukan perjalanan. Nah, ini penting dilakukan oleh sekolah karena titik kritisnya penyebaran kan disebarkan oleh orang ya. Jadi pergerakan orang itu meningkatkan risiko. Nah, kita membuka sekolah, membuka pergerakan orang, makanya kita harus mengatur. Salah satunya selain prokes 3M ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, juga bagaimana pengaturan tata ruang, tata letak. Jadi mulai dari anak disiapkan dari rumah, di perjalanan, masuk gerbang sekolah, di ruang kelas, pulang dari sekolah, itu harus dipastikan gitu pemenuhan daftar periksanya agar prokesnya bisa dilaksanakan. Nah, ini juga mungkin dinas pendidikan perlu koordinasi dengan dinas perhubungan bagi sekolah-sekolah, misalkan kebanyakan orang tua mengantar sendiri, atau misalkan disiapkan kendaraan khusus, atau misalkan memastikan kendaraan umum di daerahnya itu sudah menjalankan prokes. Nah, ini perlu advokasi bareng-bareng ya, sama-sama antara pemangku kepentingan pendidikan, perhubungan, kemudian dinas kesehatan, Kementerian Agama, sama Bapak Ibu di sekolah, aparat setempat gitu. Nah, dalam hal nanti temuan misalkan ketika sudah PTM ada temuan kasus positif, dan ini juga penting untuk segera tata laksananya dilaksanakan. Pertama, ditelusuri siapa saja yang menjadi kontak erat dengan yang positif. Apakah yang positif itu sudah pernah ke sekolah dalam seminggu terakhir sebelum ditemukan gejala atau dinyatakan positif. Kalau ada, siapa saja didaftar, disampaikan daftarnya ke puskesmas untuk dilakukan tes terhadap kontak erat tersebut. Orang yang kontak erat tersebut tidak boleh ke sekolah. Sekolah masih bisa beroperasi, bisa. Tapi yang kontak erat tadi tidak boleh beroperasi. Tapi dalam hal peningkatan risiko, misalkan makin banyak orang yang terinfeksi, itu Pemda dapat menutup kembali sekolah, melakukan pembersihan, sterilisasi lingkungan sekolah. Seperti itu. Jadi, nah kalau kami lihat dari data yang ada gitu ya, ini udah masuk 216.000 sekolah yang melaporkan ke kita, dan 31% itu ini 7 Juni kemarin, kalau sekarang udah 10 Juni udah di 33%. Jadi yang mengupdate datanya bahwa sekolahnya sudah tatap muka, atau sekitar 70.000 ya kalau kita hitung jumlahnya. 70.000 cukup banyak sekolah yang sudah tatap muka sekarang. Nah,
kita harus pastikan bahwa yang sudah tatap muka itu aman. Nah, yang belum tatap muka, alasannya kenapa kebanyakan masih belum diizinkan oleh Pemda. Kemudian yang kedua adalah belum mendapatkan vaksin. Selebihnya lagi adalah belum diizinkan oleh orang tua. Nah, kegiatan-kegiatan kita dengan daerah juga kita dorong mulai sosialisasi, termasuk sekarang webinar gitu ya. Dan Bapak Ibu ya cek sekolahnya apakah sudah memberikan daftar menginput data dalam web kesiapan belajar yang kita siapkan. Bisa di webnya, bisa di aplikasi survei, tinggal masuk ke link yang kami siapkan ini nanti. Dan PTM ini wajib memenuhi daftar periksa tadi. Sekolah-sekolah harus menginput apakah toiletnya sudah tersedia dengan bersih, cuci tangan pakai sabunnya, kemudian mampu mengakses vaskes gitu, apakah puskesmas, klinik atau rumah sakit, kemudian menerapkan area wajib masker. Artinya di sekolah juga harus ada cadangan masker gitu ya. Dan termasuk bagi yang sekolah inklusi maupun sekolah luar biasa gitu, dapat membuat masker yang transparan gitu untuk penyandang disabilitas rungu. Termasuk screening, ada termogan, kemudian yang tadi ini ada pemetaan ya, siapa yang punya komorbid tidak terkontrol, kemudian yang memiliki akses yang tidak aman dan sebagainya, itu harus disiapkan. Pengaturan kelasnya juga kita atur maksimal kalau PAUD itu 5 orang, PAUD dan SLB, kemudian juga Dikdasmen itu 18 orang per kelas maksimal. Artinya di sini berarti ada pengurangan jumlah orang dalam rombel, sehingga perlu diatur jadwalnya ya. Ada shift, nah itu pengaturan shiftnya silahkan diatur oleh sekolah masing-masing. Area wajib masker, cuci tangan, jaga jarak, etika batuk bersin itu wajib dilakukan oleh individu setiap orang yang ke sekolah. Nah, 2 bulan pertama kantin belum boleh buka, belum boleh ada kegiatan ekskul. Jadi kegiatan ekskulnya misalkan pramuka yang wajib itu dilaksanakan dengan daring dulu gitu. Nah, boleh dilaksanakan kegiatan olahraga rutin ya, tapi tetap menjalankan prokes gitu. Kegiatan di luar sekolah juga diperbolehkan, misalkan ada kunjungan ke rumah orang siswa atau kunjungan lapangan, atau disarankan bahkan kegiatannya outdoor gitu. Jadi untuk mengurangi risiko keterpaparan itu dilaksanakan di outdoor. Nah, itu juga bisa dilaksanakan. Jadi di sini kami mengajak di sini mungkin Dinas Pendidikan ya, kalau ada yang melihat webinar ini, memastikan bahwa dalam menyiapkan itu mulai dari memfasilitasi sekolah, kemudian memastikan sekolah mengisi di web kesiapan, kemudian juga mengatur apakah ada sekolah yang kekurangan pendidik, misalkan karena pendidiknya terkena COVID, atau misalkan tidak bisa divaksin, atau misalkan punya komorbid sehingga tidak bisa mengajar di sekolah. Nah, itu diatur agar kecukupan pendidik ini bisa merata di semua sekolah yang ada di kabupaten kota. Kemudian juga koordinasi dengan Satgas Covid ya, untuk melakukan pendataan apakah ada temuan kasus, atau misalkan konsultasi apakah PTM-nya masih bisa aman untuk dilaksanakan atau enggak karena peningkatan risiko misalkan jadinya zona merah dan sebagainya. Itu Dinas Pendidikan harus proaktif melakukan koordinasi. Peningkatan kapasitas untuk pengawas kepala sekolah, guru-guru bagi tentang protokol kesehatan, pemanfaatan teknologi, dukungan psikososial. Nah, ketika Bapak Ibu mulai masuk nanti, misalkan udah satu tahun lebih pembelajaran jarak jauh gitu kan. Nah, ketika masuk harus melakukan namanya asesmen diagnosis ya, untuk melihat capaian belajar, kondisi psikososial, kemudian dari sisi karakternya. Jadi dari hasil asesmen diagnosis itu, Bapak Ibu nanti bisa asesmen diagnosisnya bisa dilihat di web Bersama Hadapi Corona, itu ya, ada contohnya dan panduannya. Nanti setelah asesmen dilakukan, baru kita merancang pembelajaran yang tepat. Karena mungkin beda-beda ya capaian kompetensi antar anak ketika belajar di rumah, mungkin karena perbedaan kemampuan mengakses, menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Sehingga perlu ketika masuk itu dicek dulu nih, sudah sampai mana nih kemampuan anaknya. Sehingga nanti ada differentiate learning, jadi ada pembelajaran yang beda-beda untuk anak, karena yang satu kompetensinya udah misalkan 10, yang lainnya masih 5, masih 6 gitu, jadi harus disesuaikan dengan kompetensinya. Nah, kemudian juga ada menyiapkan pengaduan ya, jadi dinas
kalau ada sesuatu orang tua merasa tidak setuju dan sebagainya, atau misalkan ada hal yang harus dikonsultasikan, itu dinas membuka layanan pengaduan agar bisa memberikan informasi yang benar atau mendampingi yang perlu diberikan pendampingan. Kemudian melakukan simulasi, ini penting bagi daerah yang masih belum diizinkan tatap muka untuk melakukan kesiapan. Jadi seberapa siap sekolahnya, kalau dari daftar periksa, checklist di atas kertas, oke, siap. Tetapi penting karena ini membutuhkan koordinasi, membutuhkan keterampilan, kerjasama multi pihak, dilakukan simulasi. Simulasi untuk melihat apakah prokes bisa dijalankan dengan baik atau belum. Bagaimana pengaturan jadwalnya, bagaimana pengaturan arus orangnya. Nah, bagaimana memastikan bahwa anak-anak ketika keluar dari rumah gitu ya ke sekolah tidak lantas juga berkeliaran, akhirnya juga meningkatkan risiko dan lain sebagainya. Jadi apa saja yang harus disiapkan oleh sekolah itu disimulasikan gitu ya. Ini penting simulasi ini untuk memberikan gambaran apakah nanti setelah simulasi ini ada penularan kasus atau tidak, faktor yang mendukung keberhasilan misalkan tidak dilaksanakan dengan aman itu apa saja, jadi nanti akan diketahui. Nah, Pemda dapat memfasilitasi tes web. Tes tidak diwajibkan bagi sekolah yang mau buka, tapi bagi yang punya kapasitas misalkan untuk memastikan keamanan dan memberikan ketenangan, kenyamanan juga bagi orang tua dilakukan swab, itu silakan dilakukan, tapi sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak ada kewajiban. Nah, ketika sudah berlangsung, dinas perlu mengontrol nih, melaporkan secara rutin kepada Kemendikbud maupun menginformasikan kepada masyarakat tentang perkembangan pelaksanaan tatap muka terbatasnya, termasuk juga kalau ada peningkatan kasus di daerahnya, bagaimana ini koordinasi dengan Satgas, bersama Satgas melakukan pemantauan evaluasi, memberhentikan PTM terbatas apabila ditemukan kasus atau ada peningkatan risiko. Nah, ini bagi kepala sekolah, Bapak Ibu, wajib koordinasi ya ketika akan melakukan PTM terbatas, koordinasi juga dengan puskesmas untuk kerjasama ya, melakukan pengawasan, pembinaan, menginformasikan kepada Satgas bahwa sekolahnya buka, kemudian juga memastikan puskesmas itu bersama satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga. Jadi kalau ada yang tidak masuk, kenapa, karena sakit, kenapa, itu dipantau. Atau misalkan pemantauan di lingkungan sekolah gitu ya, kalau ada temuan gejala yang muncul. Kemudian juga rekomendasi kepada Satgas untuk pemberian PTM kalau ditemukan kasus positif, itu kepala sekolah wajib melaporkan. Kemudian juga mengisi daftar periksa ya yang tadi disampaikan, kemudian membentuk Satgas nih. Beberapa sekolah tadi semalam kami rapim dengan Pak Dirjen, para direktur, ada paparan dari beberapa sekolah yang sudah PTM. Salah satunya adalah pembentukan Satgas untuk mengatur, untuk membagi peran siapa saja yang nanti mengatur pembelajaran, mengatur tata ruangnya, mengawasi pelaksanaan prokesnya, penyediaan sarprasnya, pengawasan terhadap kesehatan, pelatihan kepada warga satuan pendidikan ya, ke guru, pelatihan juga ke misalkan pembersih yang melakukan pembersihan di sekolah, tentang misalkan kegiatan pembersihan di lingkungan sekolah dan sebagainya. Kemudian juga sekolah penting untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang prokes dan menunjang juga peningkatan kapasitas untuk blended learning, fasilitasi pembelajaran campuran dan sebagainya. Kemudian juga kalau ada temuan kasus, satu lapor dulu ke dinas dan Satgas. Kemudian juga pastikan bahwa warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi positif itu ditangani. Jadi kontak eratnya, kemudian juga tindakannya apakah isolasi atau karantina harus dipastikan. Kemudian juga mengontrol, mengawasi ya apabila sampai benar-benar tuntas isolasinya, kemudian juga dukungan yang diberikan. Kemudian juga bagaimana sekolah itu kalau ada temuan kasus melakukan disinfeksi dan membantu puskesmas tadi ada memberikan daftar kontak erat, melakukan pengawasan. Nah, agar itu tidak terjadi,
di beberapa uji coba yang dilakukan ada beberapa titik kritis nih yang perlu disiapkan. Mulai dari rumah harus disiapkan anak-anaknya sebelum pergi ke sekolah sarapan dulu, pastikan sehat dari sisi suhu gitu ya, di bawah 37,3, kemudian juga tidak memiliki gejala-gejala yang COVID, menggunakan masker medis ya, kalau bisa sekarang masker medis saja. Bahkan CDC kemarin merilis double antara masker medis dan masker kain, itu lebih efektif gitu mencegah penyebaran COVID. Kemudian juga membekali dengan hand sanitizer, membekali makanan gitu. Kemudian juga peralatan makan dan peralatan pribadi lainnya, peralatan ibadah, sejadah dan sebagainya perlu juga dibawa masing-masing. Nah, sejak keberangkatan dari rumah pun ke sekolah di perjalanan itu tetap 3M gitu ya, tidak menyentuh bagian-bagian muka karena anak-anak mungkin menyentuh benda apa segala macam, diusahakan tidak menyentuh bagian muka, kemudian membersihkan tangan secara rutin, ketika batuk bersihnya juga dilaksanakan. Nah, ketika masuk gerbang nanti ada pengecekan, screening, jaga jarak, kemudian masuk ke sekolah, di tes suhunya, cuci tangan pakai sabun, kemudian juga dicek gitu apakah ada gejala atau tidak. Selama KBM juga harus dipastikan tetap pakai masker, kemudian juga ada pengawasan dari Satgas Covid sekolahnya ya, apakah ada gejala atau tidak, kemudian juga mengawasi supaya tidak berkerumun, apalagi anak-anak baru ketemu, saling rangkul dan sebagainya gitu. Itu juga yang penting memberikan pemahaman gitu, pemahaman kenapa kita harus jaga jarak, kenapa kita harus sama anak itu sama teman-teman yang lain mengganti salam, mengganti rangkulan dengan misalkan namaste gitu, atau misalkan salim dari jauh dan sebagainya. Itu diberikan pengertian-pengertian kenapa kita harus jaga jarak, kenapa pakai masker dan sebagainya. Nah, begitu juga pulang dari satuan pendidikan sampai di rumah itu penting untuk tetap menjaga prokes. Nah, ini kan rata-rata durasi bervariasi ya, ada yang PAUD mungkin 1 jam cukup di sekolah, termasuk yang tingkat rendah, SD kelas rendah sampai kelas 3 itu cukup 1-2 jam gitu. Kemudian kelas 4, SMP bisa 2-3 jam, SMA 3 jam di sekolah. Dipastikan dalam fase dalam masa tersebut seluruhnya bisa diawasi, dikontrol, dikendalikan agar aman dalam melakukan prokes gitu ya. Nah, sekali lagi ditekankan bahwa kuncinya adalah kedisiplinan dalam menerapkan prokes dan gotong royong, saling bagi tugas agar semua bisa terlaksana dengan lancar. Nah, kalau hal ini teknis ya, teknik-teknik bagaimana cara cuci tangan pakai sabun, penggunaan masker, cara mencuci masker kain, kenapa harus jaga jarak, dan implementasi ya atau penerapan 3M ini dalam beberapa kegiatan di dalam kelas dan sebagainya juga penting dipelajari, termasuk bagaimana cara mengatur jadwal shift gitu ya, antara yang masuk ke sekolah dengan yang di rumah, bagaimana pengaturannya dan sebagainya. Itu silakan ditingkatkan, dikuasai oleh guru-guru. Nanti juga ada mungkin dari Pak Suparman bisa menambahkan, termasuk penting ini ventilasi durasi jarak. Jadi di dalam ruangan dengan di luar ruangan itu lebih berisiko di dalam ruangan. Makanya sirkulasi udara ini menjadi penting. Ketika di sekolah jendela semua dibuka, durasinya juga jangan lebih dari 1 jam terus aja di dalam kelas, 2 jam di dalam kelas terus gitu ya. Sebentar keluar masuk. Ini untuk mengurangi risiko. Kemudian juga di kantin, kalau yang sudah buka gitu ya lebih dari 2 bulan, silahkan diatur bagaimana pengaturan, misalkan jaga jaraknya, tempat duduknya, kemudian sajiannya, kemudian disediakan hand sanitizer, kemudian ada sarung tangan dan sebagainya, itu diatur. Silahkan sekolah penuhi, termasuk optimalisasi UKS. Jadi tim UKS dimaksimalkan untuk pengawasan, pendampingan, dan tindak lanjut kalau ada temuan kasus, termasuk pembiasaan PHBS ya di lingkungan sekolah. Materi-materi silakan Bapak Ibu, termasuk terakhir kita panduan pembelajaran untuk Paudikdasmen sudah di launching, silahkan ke webnya bersama hadapicorona.kemdikbud.go.id. Di situ juga tersedia banyak media yang bisa digunakan agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan aman. Jadi di satu sisi anak-anak bisa lebih efektif belajar,
bisa lebih pendampingan pembelajarannya terperhatikan gitu, hasil belajar bisa meningkat, di sisi lain tetap melaksanakannya dengan aman, anak-anak tidak terjangkit, keluarganya juga, guru-gurunya juga aman, sehat. Itu saja mungkin pengantar diskusi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zamzam Muzaki atas pemaparan yang luar biasa dan mampu memberikan gambaran terkait bagaimana kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang aman. Bapak Ibu peserta webinar, kami mengingatkan kembali jika memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh narasumber, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan di room Q&A Zoom atau di live chat YouTube yang tersedia. Dalam mengajukan pertanyaan, kami mohon Bapak Ibu dapat menuliskan nama, jabatan, dan asal instansi, serta kepada narasumber siapa pertanyaan ditujukan. Baik, tidak berlama-lama, mari Bapak Ibu kita menuju ke narasumber yang berikutnya. Narasumber kedua kita yang tidak kalah hebat dan luar biasanya, yaitu Bapak Suparman. Sebelum Bapak memaparkan materinya, perkenankan kami menyampaikan profil beliau. Bapak Suparman, beliau menempuh pendidikan IT di STMIK Mercusuar pada tahun 2018 dan memperoleh Top 25 Digital Talent Scholarship di Universitas Indonesia. Beliau bertugas sebagai admin koordinator di SNPN 31 Bekasi dan sudah memegang Google Certified Educator L1 dan L2. Selanjutnya, tidak berlama-lama, kepada Bapak Suparman kami persilahkan untuk pemaparannya. Waktu sekitar 20 menit ya, Pak. Iya. Silakan Bapak. Coba teman mati komputer ke bahaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali hari ini saya bisa berbagi, diberikan kesempatan untuk berbagi bersama narasumber yang luar biasa, ada Pak Zamzam Muzaki dan juga tadi Pak Direktur. Mohon izin sekali lagi Bapak Ibu, saya berbagi layar terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah implementasi pembelajaran tatap muka terbatas yang berhasil kami laksanakan di SMP Negeri 31 Bekasi. Sekedar catatan, ini adalah sesuatu yang kami lakukan di masa ATHB, Aturan Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan. Adapun PTMT tetap menunggu izin dari pemerintah Kota Bekasi dan juga Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam hal ini. Sebelum memulai, kita ke dasar hukum dulu Bapak Ibu. Jadi apa yang kami lakukan di SMP Negeri 31 Bekasi ini adalah ada beberapa hal yang mendasari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adanya kita mengacu kepada SKB 4 Menteri Bapak Ibu. Jadi hal itulah yang menjadi acuan. Tapi tidak bisa langsung dari SKB 4 Menteri kami melaksanakan pembelajaran tatap muka, tidak bisa. Kami juga harus menunggu surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kemudian juga itu juga harus dipenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama itu ada rekomendasi dari kelurahan setempat, kemudian juga dari kecamatan juga, serta yang paling penting adalah
rekomendasi dari Puskesmas ya. Dalam hal ini Puskesmas akan meninjau langsung bagaimana kesiapan dari sarana prasarana sekolah, dan terakhir ada keputusannya pada orang tua Bapak Ibu sekalian. Jadi andaipun semua hal umum ini terpenuhi oleh SMP Negeri 31 Kota Bekasi atau sekolah lain yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, namun persetujuan orang tua tidak dapat dipenuhi, maka tatap muka tidak dapat dilaksanakan. Nah, adapun yang kami siapkan Bapak Ibu ada banyak hal, dan itu tidak sederhana, tapi mudah-mudahan dalam waktu 20 menit ini Bapak Ibu semua dapat gambaran apa saja yang perlu disiapkan dari sarana dan prasarananya. Yang pertama sekali, ini kita memastikan ruangan itu steril Bapak Ibu. Ini dari sisi sarananya. Jadi kami melakukan penyemprotan ya, di lingkungan sekolah dan ruang kelas itu menggunakan disinfektan. Itu rutin kami lakukan seminggu sekali. Kemudian kami juga menerapkan yang namanya jarak dan protokol kesehatan. Jadi kami mengatur tempat duduk, ya Bapak Ibu sekalian. Satu meja, satu siswa, jaraknya kurang lebih 1,5 meter. Kami juga menyediakan wastafel yang tidak mewah, tapi masih sesuai dengan standar protokol kesehatan, di tempat cuci tangan dan juga sabun. Kami juga menyediakan APD ya, minimum itu masker dan face shield untuk siswa. Kemudian kami juga menyiapkan termogan, itu alat ukur suhu, dan kita juga secara sederhana menggunakan yang namanya yellow line atau garis kuning. Ya, garis kuning ini sebenarnya sederhana saja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, di kaki siswa ini yang ada guru di depan ini, itu ada semacam garis kuning. Ini mengatur seberapa jarak dari siswa tersebut sebelum masuk ke area sekolah. Jadi kita atur itu sedemikian rupa. Kami juga membuat beberapa media informasi, salah satunya adalah spanduk protokol kesehatan. Mungkin terlalu kecil ya, tapi kurang lebih ini adalah hal-hal apa saja yang kita himbau kepada siswa, kita wajibkan kepada siswa selama berada di sekolah. Kemudian untuk sumber daya manusianya sendiri, itu kami melakukan beberapa hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adanya vaksin ya. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan sama narasumber sebelumnya Pak Jam-Jam, jadi ada kewajiban vaksin untuk tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan, guru dan tata usaha. Itu SMP 31 Bekasi sudah divaksin. Dari jumlah data pegawai 54 di sekolah kami, itu untuk vaksin pertama dan vaksin kedua itu sudah selesai dilakukan. Itu datanya ada 46. Kemudian yang belum vaksinnya ada sekitar 8 orang. 8 orang ini belum vaksin tahap 1 dan tahap 2 karena memang ada gangguan kesehatan. Jadi seperti tadi komorbid dan juga ibu menyusui dan ada satu penyintas COVID. Tapi itu pun kami selalu koordinasi dengan dinas kesehatan, dalam hal ini adalah Puskesmas. Ini bagaimana itu kami selalu koordinasi. Kemudian langkah selanjutnya setelah divaksin ya, itu kami juga membentuk namanya Satgas COVID Bapak Ibu. Dalam hal ini adalah pembagian tugas dan sosialisasi SOP prokes di sekolah. Itu dari sisi sarana prasarana dan juga sumber daya manusia. Kemudian untuk di sisi eksternalnya dalam hal ini adalah siswa, orang tua, dan masyarakat di luar sekolah. Itu untuk siswanya kami ada namanya edukasi protokol kesehatan. Materi protokol kesehatan itu kami berikan di Google Classroom ya. Jadi memang ada khusus di classroom perwaliannya itu materi-materi tentang protokol kesehatan. Kami juga melakukan kampanye melalui media sosial, di YouTube, di status ya. Kalau sekarang kan lagi trennya nih WA nih lah, kayak WhatsApp status gitu ya. Itu juga kita berikan model-model edukasi protokol kesehatan. Dan juga kami juga membuat ini Bapak Ibu ya, YouTube video
Jadi SMP 31 Bekasi ini punya channel YouTube. Nah, isinya adalah tentang salah satunya ini kampanye tentang tata cara masuk sekolah dengan protokol yang benar. Nah, kami juga melakukan tatap muka virtual, ini intensif H-7 sebelum tatap muka itu diberlakukan. Ya, jadi kami melakukan pengecekan ya supaya menyiapkan apa saja yang harus siswa itu siapkan gitu ketika mereka datang ke sekolah. Kami satunya, kami melakukan screening Bapak Ibu. Kami melakukan screening siswa, kami tanyakan ya, tetap kali ini memang ujung tombaknya ada di wali kelas Bapak Ibu. Ya. Ini luar biasa memang perjuangan guru-guru kita selama masa pandemi ini. Sudah berjuang dengan penyesuaian yang luar biasa di sisi teknologi, penguasaan teknologi. Ini juga ada juga tugas yang memang harus kita ambil sama-sama gitu, supaya tujuan besarnya adalah yaitu ya anak-anak kita ini mendapatkan pendidikan yang betul-betul layak gitu ya Bapak Ibu, apapun kondisinya. Wali kelas melakukan screening ya kesehatan siswa, jadi sekolah memastikan kesehatan siswanya. Kemudian kita juga mendata memastikan bahwa untuk siswa yang memang berada dalam zona hijau, atau juga kita juga memastikan di lingkungan terdekat mereka ini tidak ada yang terkena COVID. Ya, selanjutnya kita juga menghimbau ya siswa ini, orang tua melakukan persiapan, ya sediakan hand sanitizer pribadi, masker pribadi, face shield juga pribadi. Meskipun sekolah memang memfasilitasi ya, tapi kalau bisa orang tua yang memfasilitasi ya, mungkin sekolah nanti tidak terlalu banyak ininya ya persiapannya. Kemudian kami juga menghimbau tentang 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, jauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Tibalah saatnya Bapak Ibu sekalian tatap muka. Nah, ini adalah SOP tatap mukanya. Jadi kami mengharapkan sekali memang siswa itu diantar jemput oleh orang tua yang berada di titik kumpul yang sudah diberikan tanda dan membawa makan minum sendiri. Jadi memang kita upayakan siswa itu diantar jemput oleh orang tua. Jadi kita selalu berikan pengertian. Nah, bagaimana kalau yang pasti nanti akan muncul pertanyaan Bapak Ibu ya, bagaimana kalau orang tua yang sudah yang tidak sempat untuk mengantar? Itu kita kembalikan lagi kepada kesiapan dari orang tua. Makanya kan ada lembar persetujuan. Di lembar persetujuan itu ya disitulah ada poin-poin yang memang ya kan tetap ada opsi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau memang tidak mampu untuk melakukan tatap muka, disediakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian Satgas Covid sekolah, ini yang tadi sudah kita singgung di awal, Bapak Ibu sekalian, ini bertugas untuk cek suhu, kemudian menghimbau untuk siswa-siswinya itu cuci tangan, pembagian APD sesuai duduk, sesuai protokol alur keluar masuk siswa. Kemudian tatap muka ini hanya kami lakukan atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, itu 3 rombel, 6 kelas, hanya 2 jam. Ini perwalian, materinya perwalian dan juga sedikit materi tentang pelajaran ya, mapel. Kita juga mixing dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, itu tadi adalah bagian umumnya, sementara ini adalah detailnya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah cek suhunya. Kemudian kalau kita lihat tetap diatur ya. Ini tetap kita upayakan meskipun kalau dalam kondisi lapangan pasti ada sedikit miss-miss gitu ya, tapi itu yang selalu kita upayakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga sediakan ada wastafel tadi ya, ini salah satu wastafelnya ini untuk mencuci tangan, jadi siswa melakukan cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Kita juga membagikan APD bagi siswa yang APD-nya tidak sesuai standar Bapak Ibu. Ya mungkin terlalu tipis maskernya, atau kemudian dia lupa membawa face shield. Nah itu sekolah sudah bersiap untuk hal itu. Ada juga sebelum mengawali kegiatan ya,
tatap muka di dalam. Ini ada pengarahan juga dari Bapak Kepala Sekolah sebelum memasuki ruangan yang diharapkan itu kita tetap sesuai protokol, Bapak Ibu. Kemudian di dalam kelas sendiri itu sebelum memulai seperti biasa ada doa bersama. Ini pengajar wali kelas menerapkan protokol kesehatan. PBM atau kegiatan belajar mengajar ini selama 2 jam Bapak Ibu. Ini ruang 1 sampai 6. Nanti ada grafiknya Bapak Ibu untuk berapa banyak yang hadir dalam 1 hari. Ini adalah yang tadi singgung soal data, evaluasi, dan rencana tindak lanjut aturan tatanan hidup baru satuan pendidikan. Ini adalah datanya Bapak Ibu ya. Ini dari tanggal 7, 8, dan juga 9 April. Jadi kami memang dapat rekomendasi, tapi tidak lama-lama ya, hanya 6 hari, dan itu kita lakukan secara 2 tahap. Jadi kita campur, kebetulan memang yang dijadikan sampel adalah kelas 7 dan kelas 8. Ya. Jadi kalau misalnya saja dari kelas 7 ini 15 yang hadir, tidak hadirnya 3, ini totalnya kita, karena rata-rata kan 36 ya Bapak Ibu jumlah siswa kami itu. Jadi ini pun di angka 15 sampai 18, 14 sampai 18. Dari target 324 ini 293 yang hadir, yang tidak hadir ada sekitar 31 siswa. Jadi kalau dipresentasekan ini 90% hadir. Nah, 10%-nya memang yang memilih untuk PJJ dan juga mungkin terkendala dengan beberapa hal. Tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun begitu, kami juga di sekolah menyediakan untuk anak-anak atau siswa yang memang terkendala soal fasilitas PJJ seperti handphone ya, atau perangkat, laptop, dan lain sebagainya. Itu kami fasilitasi, kami pinjamkan, tapi memang hanya untuk di sekolah ya. Jadi laptop itu keluar untuk siswa-siswi yang memang terkendala mengakses pembelajaran jarak jauh di rumah, laptop dan juga sambungan internet. Itu untuk data pertama Bapak Ibu. Di data kedua, di ATHB SP tahap kedua, itu kami lakukan dari tanggal 15 sampai tanggal 19, ada jeda ya, 15, 16, dan juga 19. Ini ada peningkatan sedikit Bapak Ibu. Kalau tadi 90%, sekarang naik menjadi 90,20%. Jadi yang tidak hadir sekitar 9,8%. Ini kembali ke yang tadi ya, memang ada beberapa siswa yang memilih untuk PJJ. Dan kami dari sekolah tidak memaksakan hal itu. Beberapa hal yang mungkin jadi evaluasi buat kami ya dari sekolah tuh, ini adanya soal jarak yang belum sesuai ketika mereka berjalan. Ya namanya siswa Bapak Ibu ya, kita kan nggak bisa bilang ini sekali 2 kali, harus kadang setahun udah dibilangin juga mereka masih lupa gitu. Makanya pembiasaan itu kepada siswa itu memang betul-betul tenaga yang ekstra keras ya buat kita para pendidik. Nah, ini juga siswa belum membawa bekal dari rumah, ini banyak kita temukan ya, apalagi mungkin ini ya, siswa berpikirnya atau orang tua, sebentar karena hanya 2 jam gitu ya. Tapi untuk minum dan lain sebagainya, kami tetap menghimbau untuk siswa bisa membawa makan minumnya sendiri. Yang ketiga ini masker, mereka ini belum sesuai standar, tapi Bapak Ibu sekalian, kami dari sekolah sudah bersiap ya. Jadi memang kita yang masker belum sesuai standar langsung kita ganti gitu ya, kita replace dengan yang dari sekolah. Dan selanjutnya ini soal tingkat partisipasi siswa belum 100%. Ini memang harapan kami ya. Jadi ya namanya kita kan berharap semua ini bisa kembali normal ya. Doa kami semua gitu ya, doa kita semua Bapak Ibu sekalian.
bencana pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Itu mungkin, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya paparan singkatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparman atas paparan yang luar biasa dan sangat memberikan pemahaman kepada kita bagaimana tadi implementasi pembelajaran tatap muka terbatas khususnya dalam penyiapan sarana prasarana di SMPN 3 Bekasi. Bahkan ternyata Caraka dan petugas keamanan juga telah divaksin ya Pak ya. Selanjutnya kami, luar biasa berarti ini persiapannya. Selanjutnya kembali kami mengingatkan Bapak Ibu peserta webinar untuk pertanyaan terkait materi dapat disampaikan di room Q&A Zoom atau di live chat YouTube, nanti akan kami bacakan. Nanti juga harap menulis nama, jabatan, dan asal instansi serta kepada siapa nanti ditujukan pertanyaan tersebut. Selanjutnya kami mengingatkan juga Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dan tanggapan survei di link yang dibagikan di chat Zoom dan chat YouTube, karena nanti untuk sertifikat akan kami ambil datanya dari isian survei tersebut. Baik, alhamdulillah dua narasumber kita, baik narasumber yang pertama Pak Zamzam dan narasumber kita yang kedua Pak Suparman telah memaparkan materinya. Bapak Ibu yang luar biasa, selanjutnya kita langsung memasuki termin berikutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab secara langsung dari peserta yang sudah tergabung di Zoom Cloud Meeting ini melalui fitur Raise Hand. Di sini sudah ada 2 orang. Mohon maaf, ini kita live dulu pertanyaannya. Ada 2 orang yang terpilih yang mengajukan pertanyaan, akan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, yaitu kita lihat dari urutan yang pertama mengajukan pertanyaan ya Bapak Ibu. Baik, di sini ada Ibu Ida Biih. Bisa ditayangkan teman-teman? Ibu Ida Biih. Apakah Ibu Ida Biih sudah bergabung bersama kita di room ini? Mungkin belum ya di sini, atau selanjutnya Bapak Imam Budi Santoso ya. Oke, Ibu Ida Biih sudah bergabung di room panelis. Ibu bisa memunculkan video, Bu. Selamat siang Ibu Ida. Baik, kita lanjut ke panelis yang lain. Di sini ada Pak Imam Budi Santoso. Pak Imam. Halo Pak Imam. Apakah bisa mendengar suara saya Pak Imam? Baik, kelihatannya masih nonaktif ini. Kita lanjut teman-teman, mungkin ke Ibu. Di sini sudah ada Ibu Teti Eliza. Bu Teti, selamat siang Ibu. Ibu Teti. Mungkin ada pertanyaan Ibu yang akan diajukan langsung kepada para narasumber hebat kita. Dipersilakan Ibu dapat dibuka layar videonya dan menanyakan langsung ke para narasumber kita. Baik, kelihatannya ini belum aktif juga. Kita ke panelis yang lain. Di sini ada Ibu Deti Gusnida. Ibu, assalamualaikum Bu. Ibu Deti Gusnida, apa sudah hadir Bu? Assalamualaikum Bu Deti.
Baik, kelihatannya belum aktif juga. Kita ke pertanyaan yang melalui chat dulu, Bapak Ibu. Silakan teman-teman, mungkin bisa ditayangkan. Baik. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah dari Bapak Iwan Sukma Nur Ikhtiar. Beliau adalah guru SMPN 4 Kuningan, Jawa Barat. Nah, pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Suparman. Ini pasti kaitannya dengan implementasi ya Pak ya. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum. Perlunya monitoring yang menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk sekolah, sangat penting. Bagaimana bentuk dan teknik monitoringnya? Apakah mengacu pada Kemdikbudristek, Satgas COVID, atau Pemda? Serta kapankah harus dilaporkan hasil monitoring tersebut? Terima kasih. Baik, Pak Suparman, monggo silakan ditanggapi pertanyaan dari Pak Iwan ini. Ya, terima kasih Bu Rita. Salam kenal Pak Iwan Sukma. Untuk monitoring ya Pak Iwan, jadi memang ini kita mengacunya sebetulnya antara Kemdikbudristek, Satgas COVID, Pemda itu sebetulnya satu jalur Pak Iwan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya sejalur maksudnya dalam arti tidak ada yang berlawanan sebenarnya. Tapi kalau untuk kita garis koordinasinya, sekolah memang itu ke Pemda dalam hal ini Dinas Pendidikan. Untuk formatnya sendiri, format monitoringnya itu memang dari Pemda dan juga kadang kita juga dapat dari puskesmas setempat. Jadi kapan harus dilaporkan itu biasanya ada daftar tagih sendiri Pak. Jadi misalnya setelah tadi kan di tanggal 567 terus kemudian 17 sampai 19. Nah, setelah tanggal itu selesai baru kita melaporkan apa tadi hasil dari ATHB SP ya, aturan tatanan hidup baru satuan pendidikan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Suparman untuk tanggapan dari pertanyaan Pak Iwan ini. Selanjutnya mungkin Pak Zamzam Muzaki akan menambahkan dari pertanyaan ini. Ya, monitoring dilaksanakan bersama ya. Jadi harusnya tadi disampaikan betul kolaborasi gitu antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satgas, aparat setempat, puskesmas gitu. Jadi monitoring itu dilakukan secara rutin gitu oleh Pemda, oleh Dinas Pendidikan terutama kepada Kemendikbud dan sekolah wajib menyampaikan juga pelaksanaan PTM-nya kepada Dinas Pendidikan gitu. Jadi nanti Dinas Pendidikan kan bisa mengkoordinasikan dengan yang lain. Jadi seperti itu kalau dari kami. Nanti apa yang dilaporkan, pertama tingkat keamanan dari pelaksanaannya, apakah ada kasus atau tidak, kemudian juga pelaksanaannya seperti apa, misalkan tadi pembagian jadwalnya, kemudian kepatuhan terhadap prokesnya seperti apa, kemudian juga bagaimana hasil selama misalkan 1 minggu ini berjalan lancar atau tidak, kekurangannya, kendalanya apa. Nah, itu bisa dilaporkan secara berjenjang ke dinas dan juga disampaikan ke orang tua gitu ya sebagai informasi. Itu mungkin tambahannya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zamzam Muzaki. Semoga ini tadi sudah memberikan pemahaman terkait dari pertanyaan untuk monitoring dan evaluasi. Nah, ini penting sekali koordinasi ke semua pihak ya Pak ya. Selanjutnya penanya berikutnya adalah dari Ibu Santi Darmaji, Kepala Sekolah TK Pelangi Kasih dari DKI Jakarta. Nah, ini pertanyaan kedua ini ditujukan kepada Bapak Zamzam Muzaki. Pertanyaannya adalah, selamat siang Bapak, jika ada anggota keluarga, siswa atau guru terindikasi COVID-19 dan siswa atau guru yang ikut PTMT, hasil tesnya negatif atau non-reaktif, apakah tetap boleh untuk yang lainnya melakukan PTM atau beralih dulu ke online untuk sementara waktu? Terima kasih. Monggo Bapak, silakan ditanggapi ini. Ya, terima kasih. Mungkin harus disamakan ya pemahaman indikasi COVID ini apa. Jadi mungkin maksudnya satu, ada gejala ya. Jadi ada gejala
jika ada anggota keluarga yang terindikasi COVID, anggota keluarganya selain siswa gitu ya. Kalau ada anggota keluarga selain siswa dan itu sudah dipastikan bahwa keluarga tersebut konfirmasi positif, artinya siswa dan gurunya menjadi kontak erat, artinya berkontak erat meskipun negatif. Nah, meskipun negatif, kalau sebagai kontak erat itu diusahakan belajar online dulu atau mengajar dari rumah dulu, karena ketika serumah dengan orang yang positif itu risiko penularan tetap ada gitu ya. Dan kita menghindari lebih baik kita menghindari atau mengurangi risikonya daripada nanti menyebarkan gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau ada anggota keluarga kita yang positif gitu. Nah, kemudian setelah dinyatakan negatif baru boleh kembali ke sekolah gitu. Jadi baik yang terkonfirmasi positif ataupun kontak erat ini tidak boleh ke sekolah gitu. Jadi yang kontak erat ini tidak boleh ke sekolah, apalagi nanti ada gejala dan sebagainya, itu sudah dipastikan tidak boleh ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Zamzam. Artinya kalau misalnya ternyata isolasinya di rumah sakit atau di tempat khusus, tetap juga harus ini ya Pak ya, tetap juga harus online dulu sementara ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalkan intinya gini, kita punya anggota keluarga, misalkan orang tua kita positif atau pasangan kita positif, gitu ya. Nah, kita tinggal serumah atau tidak, gitu. Apakah yang positif itu isolasinya di rumah atau isolasinya di karantina di tempat isolasi yang disediakan, misalkan di wisma atau di rumah sakit, gitu. Kalau di rumah sakit kita terpisah, artinya kita bukan lagi kontak erat kan? Kita udah tidak lagi kontak erat. Kita sudah dinyatakan negatif hasil tes. Nah, tapi kan hasil tesnya juga harus PCR karena kita sebagai kontak erat nih harus dites dengan PCR. Dipastikan negatif baru boleh, silahkan. Tapi kalau misalkan kita tidak mau ribet gitu ya, karena untuk tes juga aksesnya apakah bisa, kalau puskesmas menyediakan biasanya gratis, tapi kalau sendiri kan juga cukup mahal gitu ya. Itu bisa isolasi dulu. Bisa isolasi dulu. Jadi sekolah juga harus kepala sekolahnya, karena kemarin kejadian nih di salah satu kabupaten ada guru yang memaksakan ke sekolah karena udah ada gejalanya, memaksakan. Kenapa? Karena khawatir tukinnya nggak dibayarkan kalau dia nggak ke sekolah. Padahal udah ada gejala gitu. Akhirnya apa yang terjadi? 39 guru dan pendidikan di situ kena. Artinya apa? Satu, harus dipastikan informasi terkait dengan jaminan tidak ada pemotongan tukin karena COVID gitu. Itu harus diinfokan dulu, dan benar-benar Pemda ini harus menjamin ini tidak ada orang dinas yang mengancam-ngancam atau misalkan kepala sekolahnya juga ini. Yang kedua, kita juga harus sadar diri ketika ada gejala, ya jangan memaksakan. Betul. Kemudian kalau kita sebagai kontak erat, artinya di rumah ada yang positif nih. Saya dites, saya negatif, tapi isolasinya tetap di rumah. Artinya kita masih berinteraksi kan, memberi makan atau apa kan pasti ada gitu ya. Ya kita juga harus sadar diri gitu, harus berani menyampaikan ke pimpinan, Pak, ini keluarga saya positif, saya izin mengajar dari rumah ya gitu. Atau misalkan orang tuanya menyampaikan anaknya belajar di rumah dulu karena ini kejadian saya sendiri punya anak kelas 3 SD gitu ya, kemarin Ramadan saya positif gitu. Positif, dan kebetulan juga anak memang masih PJJ gitu. Tapi kan tetap gitu ya, anak kami ungsikan gitu ke rumah saudara. Jadi banyak sekali yang tidak bisa terkontrol di pembelajaran. Tapi kami nyampaikan ke sekolah gitu, mohon maaf gitu kalau misalkan ada tugas yang belum terselesaikan karena pendampingan anaknya. Yaitu sekolah harus bisa memahami kondisi-kondisi seperti ini, dan itulah memang kita namanya dalam situasi darurat ya. Jadi kita juga harus karena kan di awal pandemi kami juga pertama pembelajaran tidak difokuskan pada penuntasan kurikulum gitu. Jadi kita sendiri di Kemdikbud menyediakan kurikulum dan kondisi khusus di mana hanya kompetensi esensial dan prasyarat saja yang diajarkan. Nah, artinya apa? Tidak memaksakan secara full gitu harus seluruh materi dikejar dan segala macam. Sedangkan kondisinya kan tidak memungkinkan. Artinya apa? Kita fokus pada kompetensi esensial, kita fokus pada keterampilan-keterampilan
cara-cara memberikan instruksi, guru melakukan pendampingan kan itu yang harus ditingkatkan. Cara-cara guru memfasilitasi PJJ, karena kan ini pasti blended, walaupun ada tatap muka, ini ada yang di rumah juga gitu kan. Gimana nih cara pembagian pemberian tugasnya atau penyampaian materinya gitu. Kalau misalkan sinkronus lewat Zoom seperti ini, ataupun guru bisa membuat video pembelajaran ketika di kelas gitu ya, direkam kemudian diberikan kepada yang PJJ di rumah ketika misalnya tidak bisa sinkronus tapi direkam diberikan gitu secara digital, dipelajari, nanti ketika ketemu konsultasi dan sebagainya. Jadi kita juga perlu meningkatkan atau kreatif gitu mencari kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi solusi gitu supaya pembelajarannya tetap berjalan, dilakukan dengan aman, dan juga anak-anak juga tidak tertekan gitu. Harus kolaborasi antar guru juga, jangan kalau guru kelas enak gitu ya bisa mengontrol, tapi kalau udah mata pelajaran kan antara satu mata pelajaran lain juga harus koordinasi dalam pemberian tugas, dalam pembelajaran. Kalau bisa dibuat kolaboratif learning gitu, project bareng antara satu mapel dengan mapel lain, sehingga satu project bisa mencakup beberapa mata pelajaran atau beberapa kompetensi gitu. Itu saya pikir kuncinya tetap ada di leadership kepala sekolah dalam mengatur jadwal dan mendorong kreativitas guru-guru gitu ya untuk bisa memfasilitasi pembelajaran. Tadi ada yang bertanya juga masalah learning loss. Apakah pemerintah bisa memberikan jaminan terkait dengan pencegahan learning loss kalau sekolahnya ditutup atau karena didemo oleh masyarakat gitu sebagainya. Learning loss itu kan diartikan sebagai kehilangan pembelajaran, bisa diartikan dua. Satu, anak itu sama sekali tidak bisa mengakses pembelajaran karena PJJ misalnya nggak punya perangkat dan sebagainya, atau mengikuti nih hadir di kelas tapi tidak efektif gitu karena penguasaan teknologi kurang atau karena jaringan atau apa segala macam. Nah artinya gimana kita bisa mengukur learning loss siswa? Satu dari sisi partisipasinya gitu ya di kelas, apakah yang terbimbing ataupun yang asinkronus gitu, pemberian tugas, kemudian bimbingan dan sebagainya. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar ini kan acuannya apa? Ya kalau kurikulum 2013 yang nasional itu kan dengan seluruh kompetensi dasarnya saya pikir cukup berat gitu untuk menjustifikasi anak ini belum mencapai nih KKM, belum mencapai ini. Kita udah membuat kurikulum dalam kondisi khusus dengan hanya kompetensi esensial dan prasyarat saja. Minimal itu aja dijadikan acuan kalau kita melihat. Nah nanti ketika masuk dilakukan asesmen diagnosis gitu ya, di mana termasuk juga masalah karakternya gitu, masalah psikososial mentalnya gitu. Itu juga penting untuk dilihat gitu. Jangan-jangan ketika di rumah banyak tertekan, tekanan sebagainya, ketika di sekolah belum bisa langsung bisa belajar gitu, harus di-tune-in-kan dulu gitu, digali dulu cara belajar sekarang yang enak, yang efektif gimana. Itu juga penting guru-guru kita bersama-sama lah gitu ya, mempelajari, juga meningkatkan kapasitas kita untuk fasilitasi belajar dalam situasi pandemi ini. Karena ini mungkin akan lama nih prediksinya gitu, karena kita belum tahu kapan ini akan bisa berakhir. Jadi jadikan ini peluang untuk kita meningkatkan kapasitas kemampuan kita dan memperbaiki sistem pendidikan baik di nasional, provinsi, kabupaten kota, bahkan di tingkat satuan pendidikan. Juga di rumah gitu. Juga di rumah ini juga jadi refleksi bagi para orang tua, pengalaman saya pribadi. Itu mungkin Bu Rita. Terima kasih Pak Zamzam. Ini jadi saya deg-degan nih Bapak bilang kayaknya masih lama ini. Karena kayaknya anak-anak di rumah juga. Mudah-mudahan cepat berakhir, tapi trennya kan kita belum tahu. Artinya kita harus bisa tetap mencari solusi lah ya dengan kondisi ini. Betul Pak. Dan ini butuh kearifan dan kesadaran ya Pak menangani kondisi khusus ini ya, tadi yang Bapak katakan juga kolaborasi semua pihak. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini penanya dari Sulawesi Selatan, Bapak Karwandi, SMP Lematang Lestari. Ditujukan ini kepada Bapak Suparman. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, tindakan efektif apa yang bisa dilakukan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan pada saat PTM terbatas, khususnya dalam penerapan 3M, memakai masker, menjaga jarak,
Kemudian mengingatkan anak-anak yang sudah lama tidak bertemu secara langsung, karena tidak selalu bisa diawasi. Anak-anak mungkin mengabaikan prokes tersebut. Terima kasih. Silakan Pak Suparman ditanggapi pertanyaan ini. Yap. Terima kasih Bu Rita. Salam kenal Pak Karwandi. Baik, untuk tindakan efektif ya, tentunya kita tidak bisa mengandalkan hanya satu tindakan, jadi harus persiapannya banyak. Karena melakukan pembiasaan itu tidak bisa satu kali Bapak Ibu ya, jadi harus berkali-kali. Nah, seperti di awal presentasi saya tadi soal persiapan, jadi memang awal-awalnya itu kita sudah sosialisasi dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita sosialisasi, hal yang kita lakukan adalah melalui banyak media, ada kita melalui classroom perwalian, ada juga melalui grup WhatsApp dengan wali kelas, itu juga kami lakukan. Jadi memang banyak hal gitu, jadi tidak bisa terfokus pada satu ini efektif gitu, tidak bisa. Jadi banyak hal supaya hal-hal yang tadinya tidak bisa tercover di tindakan yang pertama itu bisa di-cover di tindakan yang selanjutnya. Nah, jadi pembiasaannya memang begitu, Pak. Jadi kita ingatkan terus, ya. Kita juga berikan konten-konten yang memang mengedukasi. Ada juga beberapa video yang tadi sudah dibahas soal tata cara prosedur masuk sekolah. Dan yang paling penting sebetulnya adalah pengingatan dari awalnya, dari ketika mereka ingin berangkat ke sekolah. Jadi di sisi orang tuanya nih. Nah, jadi harus diingatkan soal maskernya juga, soal jaga jarak, dan juga pada saat di sekolah. Seperti saya juga sudah berkeluarga dan punya anak. Saya selalu ingatkan anak saya, jadi bukannya kita pelit ya, tidak mau berbagi makanan kepada teman kita, tapi ini ada hal lain ya, jadi bilang aja, mungkin bahasa simpelnya, sekarang bukannya tidak mau berbagi makanan, tapi dilarang sama ayah ibu gitu. Tahu simpelnya begitu. Iya, betul-betul. Jadi kalau anak-anak kan kita harus bahasa yang ini. Mungkin itu kalau dari sisi sekolah sih, kalau soal efektifnya kan kita tetap ada ya Satgas Covid yang melakukan pengawasan sebelum memasuki area sekolah. Nah, ketika masuk itulah si siswa ini akan dicek apakah memakai masker atau tidak. Kalau tidak memakai masker, kalau sekolah masih ada memang stok masker dan segala macamnya, kita akan berikan masker, face shield. Pokoknya kita himbau juga, kita arahkan untuk melakukan cuci tangan. Jadi memang protokol-protokol itu yang kita lakukan. Begitu mungkin Ibu Rita, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Pak Suparman. Jadi memang berbagai cara ya Pak ya, nggak cuma satu cara, dan mungkin intensitasnya harus sering, namanya mengingatkan anak-anak ini. Dan peran orang tua ini yang tadi Bapak sampaikan betul, karena di guru kan di sekolah banyak yang ditangani, sementara orang tua mungkin dari rumah bisa membekali putra-putrinya mengingatkan kembali pentingnya prokes. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan langsung satu orang lagi ya. Atau Pak Zamzam mau menambahkan, Pak Zamzam? Tadi tanggapan terkait ini bagaimana mengingatkan putra-putri kita? Atau kita iya, gimana Bapak? Pembiasaan ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Suparman, saya setuju. Pembiasaan itu dilakukan di semua tempat dan diawali dengan penyadaran, artinya anak itu harus tahu kenapa harus pakai masker, itu kenapa harus pakai jaga jarak, diberi contoh, kemudian masker yang baik itu seperti apa, misalkan dilakukan kemarin seperti yang minggu lalu ya di materi sebelumnya, di webinar sebelumnya, bagaimana melakukan pembiasaan ke anak kan kita sudah diskusikan, termasuk mengecek ini maskernya efektif atau enggak gitu, sediakan lilin, kemudian coba tiup kalau misalkan masih lilinnya mati gitu ya, artinya masih ada belum efektif nih pencegahan menggunakan maskernya, menggunakan masker. Dan itu juga
ya disuplai dengan banyak informasi, kemudian juga carikan masker yang nyaman gitu ya kalau untuk anak. Jangan masker penyadaran, maksudnya anak itu harus tahu kenapa harus pakai masker. Mohon maaf Ibu, bisa di mute. Baik. Sudah Pak Jamzam atau masih ada tambahan lagi Bapak? Izin. Sudah cukup dari saya paling itu ya. Baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya di sini di room panelis sudah hadir. Di sini ada Ibu Agustina Emilia. Ibu, apakah Ibu akan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kita? Bisa dibuka Ibu videonya? Ibu Agustina. Selamat siang Ibu. Baik, kita lanjut ke panelis yang lain. Di sini ada Ibu Siti Maisuroh. Ibu Siti Maisuroh. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Bisa dibuka Bu videonya? Kelihatannya ibunya juga tidak aktif ini. Baik, Bapak narasumber kita di sini, kita satu pertanyaan lagi ya Pak ya, izin. Mungkin pertanyaan melalui chat sebelum mengakhiri webinar kita. Bisa ditayangkan satu lagi teman-teman agar pas 4 pertanyaan kita. Baik, pertanyaan terakhir yaitu dari penanya Bapak Gunawan dari SD Islam Tanen Tulungagung, ditujukan ke Pak Zamzam. Pertanyaannya, dalam mempersiapkan PTM terbatas, aturan yang ada, PTK sudah divaksin. Sedangkan di sekolah kami, dari 10 GTK, ada 3 yang belum divaksin. Artinya belum semua nih Pak, dengan berbagai alasan. Nah, di sisi lain, wali murid menurut hasil survei menghendaki kegiatan tatap muka di sekolah di tahun ajaran baru yang akan datang. Apakah GTK yang belum divaksin diperbolehkan melakukan PTM di sekolah, Pak? Silakan Pak Zamzam, mohon tanggapannya dari pertanyaan Pak Gunawan. Izin Pak, masih di mute suaranya. Maaf. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Jadi mungkin dari 10 GTK 3 belum divaksin ya. Nah mungkin belum divaksinnya kenapa? Apakah karena nggak mau atau memang tidak bisa gitu ya. Kalau tidak bisa karena komorbid misalkan, itu kan berarti ada sesuatu komorbid yang berisiko kalau misalkan terkena COVID, misalkan yang darah tinggi gitu, hipertensi atau misalkan diabetes gitu ya, kemudian ada autoimun atau ada penyakit di saluran pernapasan, itu kan hamil gitu, itu memang belum boleh divaksin. Ya, Pak. Nah, kondisi komorbid itu meningkatkan risiko penularan dan dampaknya, termasuk juga komorbid anak. Ya, sama aja komorbid anak dan dewasa itu risiko kalau terkena COVID ini gejalanya bisa sampai berat gitu. Nah, makanya yang komorbid ini kita anjurkan tidak melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, tapi kalau misalkan karena nggak mau nih, tapi saya sehat tapi nggak mau divaksin gitu, misalkan. Nah, vaksin itu bertujuan untuk meningkatkan kekebalan kelompok. Gitu. Jadi bukan hanya individunya saja. Gitu. Jadi kalau misalkan 1 orang dalam 10 orang, 1 orang sudah divaksin, otomatis kan berkurang nih yang bisa ditularkan. Kalau 5 orang bisa divaksin, setengahnya nih, kemudian ada 1 yang positif, berkurang nih orang yang akan terdampak. Kalau misalkan 7 dari 10 udah divaksin, nah itu juga udah melindungi, jadi tidak ada lagi orang yang bisa ditularkan gitu, atau berkurang potensi penularannya. Sehingga apa? Sehingga dalam teori herd immunity gitu ya, minimal 70% populasi itu divaksin dulu baru bisa melindungi. Jadi sebenarnya boleh kalau alasannya tadi bukan karena komorbid. Tapi kalau alasannya karena komorbid, berarti kan orang tersebut berisiko nih kalau ke sekolah, kasihan gitu.
nanti kalau terkena COVID dia udah nggak punya perlindungan dan bisa berakibat buruk gitu. Jadi kematian paling banyak itu karena memang punya komorbid. Itu sama antara orang dewasa dan anak. Anak-anak pun yang punya komorbid, misalkan autoimun gitu ya, ketika kena COVID banyak juga yang sampai meninggal gitu. Artinya perlu nih sekolah ini memastikan gitu yang ke sekolah ini tidak memiliki komorbid yang tidak terkontrol. Ya, saya pernah punya darah tinggi tapi udah 5 bulan nih saya nggak naik normal, alhamdulillah saya bisa jaga pola makan, istirahat sehingga bisa diatur gitu, artinya bisa dikontrol, ya silahkan gitu ke sekolah. Jadi yang tahu siapa, ya satu diri sendirinya, guru itu sendiri, kedua ya lingkungannya mengingatkan gitu. Juga dilakukan cek rutin gitu kan, itu bisa kita secara rutin ke puskesmas atau di UKS gitu ya, ada fasilitas untuk mengecek kondisi kesehatan. Jadi itu dari saya. Terima kasih Pak Zamzam, ini sangat mencerahkan. Ternyata memang untuk komorbid ini sudah ya Pak, sudah harga mati ya. Memang disarankan untuk tidak masuk dulu melakukan tatap muka di era pandemi ini. Baik, Pak Zamzam dan Pak Suparman, ini ada satu penanya dari Pak Zaki Surapranata. Ini beliau akan bertanya secara langsung. Pak Zaki, apa sudah hadir di sini, Pak? Assalamualaikum Pak Zaki. Kita tunggu sebentar ya Pak Zamzam dan Pak Suparman. Ini ada pertanyaan langsung dari beliau. Assalamualaikum Pak Zaki. Apa sudah hadir? Bisa Waalaikumsalam, Bu Rita. Iya, Pak Zaki, monggo silakan bisa dinyalakan videonya dan monggo bisa diajukan pertanyaannya baik ke Pak Zamzam atau Pak Suparman. Ya, sebentar. Terima kasih banyak atas paparannya Pak Zamzam dan Pak Suparman. Tadi kan Pak Zamzam sampaikan untuk beberapa daerah, kalau sekarang kebijakannya sepertinya tidak melihat zona hijau, merah atau enggak, apa tadi itu satu lagi oranye ya. Nah, bagaimana meyakinkan, tadi contohnya Pak Zamzam sampaikan kan ada minimal 70%. Nah, untuk besok itu dari kebijakannya kementerian maupun contoh piloting dari SMP-nya Pak Suparman, kalau seandainya tatap mukanya itu nggak murni 50%, berapa persen yang diarahkan oleh kementerian maupun dari SMP Pak Suparman? Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaki. Jadi pertanyaannya ditujukan ke Pak Suparman ya Pak Zaki ya? Monggo silakan Pak Suparman. Oh, dua-duanya ya. Baik. Pak Suparman dulu mungkin bisa menanggapi, selanjutnya Pak Zamzam setelahnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Zaki atas pertanyaannya. Untuk kesiapan dari SMP sendiri ini sebetulnya masih menunggu. Karena kan kita urutan yang paling bawah. Paling bawah. Ininya. Jadi kami tetap menunggu hasil rekomendasi dari pemerintah setempat. Dalam hal ini adalah pemerintah Kota Bekasi, turunannya Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Jadi berapa persennya dan lain sebagainya itu kita masih menunggu, sambil kita juga mempelajari hal-hal apa saja yang nanti memang jadi syarat mutlak pembelajaran tatap muka terbatas itu bisa dilaksanakan. Demikian. Baik, menunggu dari regulasi dari pemerintah daerah juga ya Pak ya, berarti ya. Iya. Selanjutnya Pak Zamzam mungkin menambahkan. Ya, jadi memang dari sisi SKB kita itu ya, setelah perubahan keempat ini sejak Januari, jadi daerah yang orange pun kalau Pemdanya mengizinkan sebenarnya tidak bertentangan dengan SKB, jadi boleh.
Nah, tapi kan rata-rata nih dari yang 31% yang sudah tatap muka itu banyaknya di zona kuning, zona orange lah maksimal, di zona merah jarang ada yang tatap muka. Tapi secara kebijakannya tadi Bekasi misalkan ya, Bekasi belum mengizinkan, baru melakukan uji coba. Kabupaten Bogor sudah mengizinkan dengan syarat. Ada beberapa kabupaten juga secara kebijakan umumnya belum mengizinkan tapi melakukan uji coba tatap muka. Jadi memang kenapa yang sekolah yang sudah siap tapi belum melakukan PTM, 60% itu mereka memberi alasan karena belum diizinkan atau dilarang membuka oleh Pemdanya, dalam hal ini mungkin Satgas ya. Nah, Satgas biasanya urusannya adalah keamanan, peningkatan kasus, seperti minggu lalu di Kepri tiba-tiba keluar surat edaran dari Dinas Pendidikan menindaklanjuti dari edaran gubernur terkait dengan peningkatan kasus. Jadi sekolah yang tadinya udah uji coba itu dihentikan gitu ya. Atau yang sekarang sudah berlangsung tatap muka dihentikan. Nah, jadi memang tetap Pemda punya kewenangan dan dapat melakukan penutupan sekolah yang tatap muka terbatas meskipun sudah divaksin. Gitu. Jadi tadi kan masalah vaksinasi ini hanya salah satu benteng aja gitu. Jadi strategi kita harus banyak benteng yang kita punya gitu. Mulai dari prokes untuk seluruh individu itu prokes wajib gitu ya. 3M, ada yang nyebut 5M. Kemudian juga benteng kedua pengaturan di transportasi, pengaturan di kelas, itu kan salah satu cara kita untuk mengurangi risiko gitu. Benteng-bentengnya diperbanyak. Jadi kalau kita kayak lapisan keju gitu kan, banyak bolong-bolongnya, tapi bolong-bolongnya itu kita tutupi dengan lapisan-lapisan yang lain. Dan terakhir vaksin. Jadi vaksin ini memang bukan obat. Vaksin ini adalah hanya mencegah tidak dampaknya bisa dikurangi, tingkat perawatan, tingkat kematiannya dikurangi. Gitu. Jadi tetap. Jadi kembali kalau masalah kewenangan Pemda dapat menutup, tapi sekolah yang sudah divaksin kita perbolehkan, kita wajibkan untuk punya dua layanan. Nah, tapi tadi kan Pak Suparman menyampaikan bahwa tidak serta-merta kita bisa langsung buka nih, karena pengelolaan sekolah kan ada di Pemda nih, gitu kan. Tetap harus atas seizin Pemda, dan memang baiknya seperti itu. Jadi kita punya kontrol. Tapi jangan juga misalkan yang di beberapa daerah yang tidak mengindahkan anjuran kita untuk PTM terbatas dengan tanpa alasan. Ya udah, karena ya udahlah, udah enak gini aja, udah belajar di rumah aja. Akhirnya apa? Itu lebih ke pengabaian, pembiaran. Ya, kita ambil opsi tatap muka terbatas itu karena memang ada kondisi-kondisi yang harus kita kejar kan. Ketertinggalan, learning loss, bahkan kondisi mental psikososial anak dan sebagainya. Tapi kita juga buat pengaturan-pengaturan. Namanya kita dorong bersama Satgas. Ini kan ditetapkan juga bareng-bareng dengan Kemenkes, Kemdagri gitu ya, Kemenak, dan atas rekomendasi dari Satgas, PTM ini harus dilakukan uji coba dulu oleh Pemda sebelum diizinkan secara menyeluruh. Nah, ini ada waktu sampai bulan Juli atau ajaran baru, di mana nanti selambat-lambatnya sekolah yang sudah divaksin ini memberikan layanan tatap muka. Pergunakan waktu ini untuk penyiapan, baik dari sisi Satpras, dari sisi guru, jadwal, sama yang paling penting ini komunikasi dengan orang tua dan bagaimana edukasi. Tadi Pak Suparman bagus menyampaikan H-7 sebelum uji coba tatap muka itu ada Zoom gitu terus untuk memastikan siapa yang jadwal yang masuk, kemudian prokesnya, kemudian juga tata cara, bahkan dibikin videonya segala macam, itu diintensifkan gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama menurunkan risiko ketika ada pergerakan orang dalam jumlah banyak, tetap bisa menerapkan prokesnya sehingga risikonya bisa berkurang. Jadi itu ya Mas Zaki, zona merah itu sebagai alarm kita bahwa penanganan di daerah tersebut dari sisi kasus tinggi, kemudian kapasitas penanganannya rendah, misalkan ketersediaan
tempat tidur ya, kayak kemarin di Kudus lebih dari 90%, di Bangkalan, di Kota Bandung termasuk di atas 50%. Ada 55 provinsi yang saat ini keterisian rumah sakitnya di atas 50%. Gitu ya, Riau termasuk Jawa Barat. Nah, termasuk juga kalau di Jakarta Wisma Atlet itu sekarang udah keterisiannya cukup tinggi ya, dari 6.000-an kapasitas, 5.000-an kapasitas itu 3.000 lebih udah terisi. Dan terus naik tiap hari ratusan. Nah, ini juga kemarin jadi isu gitu ya. Setelah libur panjang, kemudian ada kenaikan kasus. Nah, apakah sekolah masih mau ngotot dibuka? Gitu. Makanya kemarin Pak Presiden juga menyampaikan hati-hati gitu. Tetap ekstra hati-hati, Pemda yang mengizinkan tetap ini ekstra hati-hati. Ya, teknisnya yaitu kehati-hatian itu dengan pemeriksaan secara ketat, mengizinkannya selektif, kemudian juga bahkan Pak Presiden menyampaikan hanya 30% gitu ya. Bahkan disampaikan Pak Menkes 25% dari kapasitas. Tapi yang di atas 30% pun itu sebenarnya tidak menyalahi karena maksimalkan 50%. Ini lebih kepada upaya kehati-hatian mengingat laju kasus yang naik turun. Jadi kalau kata Pak Doni ya dulu mantan ketua Satgas, jadi gas remnya tuh harus kita atur gitu. Kapan kita harus ngegas nih? Oh, tatap muka ini kapan kita harus ngerem gitu, karena kondisinya kan dinamis gitu. Jadi ketika kenaikan kasus ya kita rem dulu, kurangi mungkin persentase yang ke sekolahnya. Ketika mulai reda kasusnya bisa ditingkatkan dulu gitu. Bahkan mungkin memulai sekolah itu tidak langsung, misalkan SMP 7, 8, 9, 50% semuanya masuk gitu, mulai bertahap gitu. 10% dulu, 20%, 30% sampai benar-benar steady, benar-benar bisa kita kontrol, kita kendalikan, nah, baru kita bisa berjalan. Jadi bertahap lah. Itu dari saya. Terima kasih Pak Zamzam. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Pak Zaki ya. Tadi penjelasan dari dua narasumber kita, baik Pak Suparman maupun Pak Zamzam. Selanjutnya ini sudah pukul 3:15, maaf 3:20 ini malahan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa Pak Zaki ini adalah penanya yang terakhir. Sebetulnya masih banyak ini yang mengajukan pertanyaan baik chat maupun yang sudah raise hand, cuma karena memang keterbatasan waktu juga, bahwasanya memang dari awal kita sampaikan bahwa webinar ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu luar biasa yang sudah bergabung dalam webinar ini, yang telah mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, semoga pertanyaan tadi yang sudah disampaikan sudah dapat memberikan pencerahan dan menginspirasi Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi PTM nanti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi telah terlaksana dengan baik. Kita mendapat pencerahan tadi dari pemaparan materi dan diskusi hampir 2 jam ini. Nah, selanjutnya kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi survei. Survei ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tautan sebagaimana yang ada di layar. Bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, nanti berdasarkan hasil survei ini kami akan mengeluarkan sertifikat dari pelaksanaan aktivitas webinar hari ini. Selanjutnya kami mohon kepada sambil Bapak Ibu mengisi survei, kita mendengarkan closing statement dari para narasumber kita. Monggo Pak Zamzam Muzaki dulu memberikan closing statement. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Rita, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Kita sudah setahun lebih ya pandemi ini berlangsung. Kita juga sudah tahu dan mencari solusi gitu, karakter seperti apa, cara-cara untuk mengurangi keterpaparan dan sebagainya, dan kita akan terapkan itu dalam pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan secara terbatas. Jadi sekali lagi kami tekankan kedisiplinan kita untuk prokes itu kunci keamanannya, dan juga upaya perlindungan lain ya, vaksin, kemudian juga bagaimana saling mengingatkan, kemudian gas remnya itu tadi, kapan kita harus melonggarkan pengaturan, kapan kita harus memperketat. Itu juga selain di kedisiplinan juga adalah gotong royong ya, sama-sama kolaborasi antar pihak di dalam sekolah ya, guru dengan penjaga sekolah, dengan tenaga kependidikan gitu, kemudian admin,
PU dan semuanya sama-sama berkolaborasi, dan yang paling penting dengan orang tua gitu, untuk memastikan bahwa pelaksanaan ini berjalan dengan aman, lancar, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa baik lagi setelah pandemi. Jadi build back better, kita membangun kembali pendidikan kita lebih baik setelah ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zamzam untuk closing statement-nya. Selanjutnya Pak Suparman, silahkan Bapak menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih Bu Rita. Bapak Ibu sekalian, kalau dari kami di sisi sekolah selalu mengupayakan yang terbaik. Artinya apa yang dicanangkan, diprogramkan pemerintah kami dukung gitu. Jadi mohon juga sebetulnya betul tadi ya, ini bukan cuman tugas besarnya para guru, bukan, tapi semua pihak, lingkungan, orang tua, dan juga kita sama-sama upayakan bahwa yang terpenting kan masa depan siswa-siswi kita, peserta didik kita nih. Jadi hidup ini kan bukan buat kita sebetulnya, tapi buat penerus-penerus kita selanjutnya. Jadi kita persiapkan dan kita mari bekerja bersama-sama gitu ya, sinergi, kolaborasi, dan sama seperti Pak Jamjam tadi sampaikan, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu dan Indonesia tetap menjadi yang terbaik nanti ke depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparman. Memang intinya adalah berkolaborasi, bergotong royong, dan semoga kita bersama-sama dapat mengatasi dan melalui pandemi ini dan menuju ke Indonesia maju. Demikianlah closing statement dari narasumber kita yang hebat dan luar biasa. Alhamdulillah demikian seri webinar Guru Belajar Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas hari ini, Kamis 10 Juni 2021, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah terlaksana dengan baik. Izinkan kami selaku moderator menyampaikan beberapa poin-poin kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh para narasumber kita, yaitu yang pertama bahwa dalam pelaksanaan tatap muka terbatas, sekolah tetap harus menyediakan blended learning antara PTM dan PJJ. Kemudian yang kedua bahwa pemerintah daerah harus terus melakukan pengawasan dan memastikan pemenuhan daftar periksa dan PTM dapat berjalan dengan aman. Kemudian yang ketiga bahwa kunci pelaksanaan PTM adalah kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan dan memberi pemahaman serta pengertian ke anak pentingnya protokol kesehatan. Selanjutnya tadi disampaikan juga mitigasi resiko berada di 4 titik lokasi, yaitu dari di rumah, kemudian pada saat keberangkatan di satuan pendidikan itu sendiri, dan pada saat kepulangan. Dan kunci dari pelaksanaan PTM yang aman ini adalah gotong royong dan kolaborasi. Dan ini harus diupayakan di semua pihak yang terlibat. Baik, kembali kami mengingatkan Bapak Ibu peserta webinar untuk mengisi daftar hadir dan tanggapan survei sebagaimana yang tadi sudah ditayangkan di layar. Nantinya sertifikat akan kami terbitkan berdasarkan data dari responden yang mengisi survei. Silakan Bapak Ibu, ini kami tayangkan kembali dan survei dapat diisi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, usai sudah webinar kita kali ini. Terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu dan berbagi pengalaman kepada kita selama 2 jam ini. Terima kasih kami sampaikan ke segenap panitia dari Direktorat P3 GTK atas peran yang mensukseskan acara ini, serta terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir membersamai kami selama hampir 2 jam ini, yang telah setia berpartisipasi pada acara webinar kita siang ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesilafan dalam berkata-kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alur pendaftaran webinar P3 GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19, Direktorat P3GTK meluncurkan seri webinar guru belajar untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik melalui Zoom dan YouTube. Kegiatan webinar dapat diakses melalui laman aplikasi.p3gtk.kemdikbud.go.id/webinar. Lakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi nama, NIK, NIP, instansi, jabatan, email, dan password. Masuk atau login menggunakan username berupa alamat email dan password yang didaftarkan. Apabila lupa dengan password akun webinar, Anda dapat melakukan pengecekan di kotak masuk email yang didaftarkan. Atau dengan mereset kembali password dengan menggunakan fitur lupa password. Isikan alamat email yang pernah didaftarkan, lalu isikan password baru. Jadwal pelaksanaan webinar dapat dilihat di menu kegiatan. Pilih dan daftar kegiatan webinar yang akan diikuti. Ikuti webinar melalui link yang diinformasikan. Link tersedia 1 hari sebelum webinar berlangsung. Apabila room Zoom sudah penuh, maka peserta dapat mengikuti webinar melalui live streaming YouTube P3GTK Kemdikbud. Pada saat webinar berlangsung, peserta wajib mengisi link daftar hadir dan survei webinar yang dibagikan melalui chat room Zoom atau YouTube. Untuk mengisi daftar hadir dan survei, terlebih dahulu peserta harus login atau masuk menggunakan akun webinar. Pengisian daftar hadir dan survei hanya dapat dilakukan oleh peserta yang sudah mendaftar untuk kegiatan webinar tersebut. Peserta yang sudah mengisi daftar hadir dan survei akan menerima sertifikat yang dapat dicetak secara mandiri melalui akun webinar tiap peserta.